Hello, good morning, my students. How are you this morning? I hope to all of you we still being healthy for today. Okay, thank you. Nice to meet you for this morning. Baik, hari ini kita masuk benang studi bahasa Inggris for the fourth meeting for us. Ini pertemuan kita yang keempat buat hari ini. Oke, alright. Kita langsung saja, ya. Kita masih tetap di pembahasan kita yaitu tentang holiday atau liburan yang menceritakan tentang kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan kita yang terjadi di masa lalu. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Seminggu yang lalu, Sir menyampaikan tugasnya yang ada di halaman 12 kemarin sampai 13. Hanya sebagian yang sudah mengerjakan dan banyak yang belum mengerjakan. Ya, kenapa? Mungkin ada yang sulit gitu, saya kurang tahu ya. Semoga kalian bisa memahaminya dan kalau ada yang kurang paham silakan ditanya ya. Oke, nah seperti ada hasil dari teman-teman kita tanpa disebut namanya ya. Di sini dibuat dalam bahasa Indonesia, dibuat juga dalam bahasa Inggris. Nah, seperti inilah yang saya maksud ya. Nah, tapi hanya beberapa ya. Kemudian di sini dibuat dalam bahasa Indonesia tapi dalam bahasa Inggrisnya nggak ada. Nah, gitu. Padahal Sir ingin menyampaikan mengharapkan dibuat bahasa Indonesianya dan dibuat juga bahasa Inggrisnya. Jadi itu Sir tunggu masih ya, Sir tunggu hasil dari halaman 12 sampai dengan 13. Bukan hanya lewat saja begitu saja. Oke? Nah, hanya itu saja dulu sebagai contoh yang sudah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Dan ada lagi ya apa yang di video itu lagi dibuat. Nah, berarti nggak ada pekerjaannya dong. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya, biar semakin membantu untuk membuat kalimatnya. Nah, sekarang kita penggunaan verb. Verb itu adalah kata kerja ya, kata kerja. Nah, atau disebut dia past time, kejadiannya sudah lalu. Nah, sekarang kita bedakan dulu kalimat pertama ini ya. Sorry. Nah, saya pergi ke Medan. Nah, sama yang di bawahnya. Saya pergi ke Medan kemarin. Apa perbedaannya? Di waktunya saja. Nah, kalau kita gunakan saya pergi ke Medan berarti dia present. Nah, disebutlah dia present tense. Apa arti present tense? Kejadian yang terjadi pada saat ini. Itu dia. Makanya dia menggunakan I go to Medan. Kata kerjanya adalah pergi. Nah, kata kerja untuk yang present ini dibuatlah itu kata kerja pertama yaitu go. Nah, masuk yang kedua. Saya pergi ke Medan kemarin. Nah, ini menandakan bahwa kejadiannya kemarin dia pergi ke Medan. Nah, ketika kejadiannya sudah berlalu, ya, sudah berlalu, kata kerjanya tidak boleh dibuat kata kerja pertama. Harus kata kerja kedua. Nah, sekarang kita membahas sekarang yaitu past tense atau past time yang tadi. Nah, past tense ini kejadian yang terjadi di masa lalu. Ingat, setiap kata kerja kedua ya itu digunakan untuk kejadiannya sudah lewat. Nah, oke. Untuk lebih memahami, coba perhatikan penggunaan verb atau kata kerja. Di sini ada regular verb atau kata kerja beraturan. Nah, number one, verb one itu disebut dia present. Nah, gunakanlah kata kerja present ini untuk pada saat ini. Gunakanlah eh, kata kerja kedua untuk past, ya, yang artinya sudah berlalu kejadiannya. Nah, gunakanlah kata kerja ketiga untuk past participle untuk yang perfect tense nanti itu. Nah, belum kita belajar sampai ke sana. Oke, bisa dipahami ya? Contohnya was, watch, was, mencuci. Call, called, called. Gitu dia. Nah, saya memanggil kamu kemarin. Nah, gitu contoh. I called you yesterday. Bukan I call you yesterday, salah. Tapi I called you yesterday. Seperti itu dia. Nah, itu dia contoh dari regular verb. Nah, sekarang kita lihat, sorry, irregular verb. Irregular verb ini kata kerja, tak beraturan ini ya, ini tak beraturan. Nah, contohnya, artinya tak beraturan tidak seperti yang ini, dia diakhiri id. Id semua kan? Was tambah id juga. Nah, kalau di sini tak beraturan dia, artinya kata kerja tak beraturan ini
Tidak ada aturannya gitu. Number one, speak. Itu kata kerja pertama. Kata kerja keduanya spoke. Kata kerja ketiganya spoken. Nah, artinya berbicara. Contoh kalimat kita buat dulu. Yang present. Saya berbicara denganmu. I speak with you. Nah, aku berbicara denganmu kemarin. Nah, I spoke with you yesterday. Gitu dia. Oke? Nah, contohnya kata kerja ketiga ini. Ini artinya yang present yang menyatakan bahwa kejadiannya eh, sudah lewat atau sudah terlaksana gitu. Nah, contohnya I have spoken with you. Nah, ini nanti kita pelajari ya. Nah, itu dia contohnya dari penggunaan kata kerja. Nah, yang saya sampaikan pada hari ini adalah ketika kamu membuat suatu cerita, gunakanlah kata kerja itu harus kata kerja kedua, jangan kata kerja pertama. Karena kata kerja pertama itu bahwa kejadiannya pada saat ini, padahal kita menceritakan masa lalu. Seperti itu dia. Nah, sebagai latihannya di rumah tambahan yang halaman 12 sampai 13, write down 30 words using regular and irregular verb like example before. Nah, artinya buat dulu 30 regular verb dan irregular verb 30 juga. Contohnya yang seperti ini. 30 yang irregular, 30 juga yang regular. Oke? Itu yang mau dikerjakan untuk hari ini. So, I think that's all for today. Thank you and see you next meeting. Bye.